Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 53. Kami tidak mungkin melakukan hal keji seperti itu Kaisar, balas Lang Jia dan Biao Husraya menunduk memberi hormat pada Kaisar. Mereka dengan perasaan terpaksa, melanggar kesepakatan dengan Fu Yun. Jika tidak, Sekte Pedang Dewa yang akan menjadi sasaran dari kemarahan Kaisar. Fu Yun yang tengah bertarung melawan Su Long dan Chung Li menjauh dari kedua lawan. Tidak percaya dua tetua pedang dewa mengkhianatinya. Padahal mereka sudah menikmati banyak keuntungan dari pertarungan Wu Chen di arena. Dia mulai panik saat melihat banyak penghuni kota. Juga melarikan diri, terutama penonton yang berkunjung dari daratan utama. Sekilas Fu Yun juga melihat Zumen terbang ke arah arena Siwang. Dia berteriak keras pada kedua tetua Sekte Pedang Emas, berharap mereka kembali membantunya. Lang Jia, Biao Hu. Apa yang kalian lakukan? Cepat bantu aku. Dua orang yang dia teriaki justru memasang muka masam. Di dekat mereka, Kaisar dan Permaisuri menatap dengan waspada, berjaga-jaga jika mereka berdua kembali masuk dalam pertempuran. Sialan, kalian kira kota lain di Pulau Zhou akan diam saja saat kota Lusui diserang. Fu Yun meraung marah menyerang Chung Li dengan pedang di tangannya. Dia benar-benar tidak terima kota Lusui menjadi kacau balau. Bisnis yang dia bangun akan hancur begitu saja. Menggunakan Pangeran Ying dalam pertarungan monster hanya menyisakan penyesalan baginya saat ini. Kilatan percikan api dan suara dentuman keras berkali-kali menghiasi pertempuran di luar arena. Saat energi dari teknik dua orang itu saling berbenturan, belum lagi pertarungan ranah langit dan bumi yang ada di sekitar mereka. Cuaca dingin dari hujan salju juga tidak berhasil mendinginkan api pertempuran skala kecil itu. Saat Fu Yun menggunakan teknik avatar, Su Long maju menggantikan Chung Li dengan menggunakan teknik yang sama. Itu karena dia melihat Chung Li tidak memiliki teknik yang mampu mengimbani teknik lawan. Pemuda itu juga tidak memiliki inti api seperti yang Wu Chen miliki. Saat dua teknik avatar saling bertarung, pemilik teknik juga bertarung satu sama lain. Kedua teknik avatar itu akhirnya hancur, menimbulkan gelombang kejut, memaksa semua orang menjauh, bahkan kedua pemilik teknik sama-sama terlempar ke belakang. Sial, orang ini satu tingkat lebih kuat dariku, rutuk Fu Yun seraya memuntahkan darah. Dadanya juga terasa sangat sakit, mengatupkan gigi saat menyadari pihak kota Lusui sudah kalah di berbagai tempat. Kaisar maju dan berdiri di depan Fu Yun dengan mengacungkan pedang. Menyerahlah Fu Yun. Kami kemari hanya untuk membawa Pangeran Ying. Kita sudahi sampai di sini. Kami juga tidak berniat menghancurkan kota Lusui, ucap Kaisar terdengar. Tenang, Kaisar tidak ingin melanjutkan pertempuran di Pulau Zhou. Dia sebisa mungkin ingin mengurangi kematian orang-orang kuat. Ingatan dari perkataan Da Yuan masih menghantuinya, walau dia tidak tahu kapan perang yang akan sulit mereka menangkan. Mungkin saja akan terjadi. Memikirkan itu saja sudah membuat kepalanya sakit, sementara mereka terus bertarung satu sama lain untuk menghancurkan. Fu Yun berbicara dengan sinis menjawab perkataan. Kaisarmu, kau memang seorang kaisar, tapi di sini kau tidak memiliki kekuasaan. Kau tidak layak memerintahku. Mu Ang menggeleng dengan kekecewaan saat menyadari jika pria di hadapannya adalah seorang yang keras kepala. Namun dia memahami perasaannya. Tempat yang dibangun selama belasan tahun, hancur hanya dalam waktu satu hari. Fu Yun berniat hendak menyerang kaisarmu, namun saat mengencangkan genggaman pada pedangnya, dia merasakan hawa panas mendekat. Dengan cepat dia melepaskan energi pedang ke arah api yang tidak terlalu jelas bentuknya. Terpaksa dia menahan serangan dadakan itu dengan tebasan energi pedang. Blar, Fu Yun dengan kesal menatap Wu Chen yang mengambang di udara bersama Yu Yang. Pemuda berambut putih itu sudah mengenakan pakaian baru yang selama ini dia simpan di cincin yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Pemuda itu melemparkan tubuh seorang pria yang jatuh di kaki Fu Yun. Ziwei, seru Fu Yun yang tentu saja mengenali bawahan setianya. Orang yang mengawasi dan menjaga para monster iblis di kurungan. Maaf Master, semua monster sudah dilepaskan oleh bocah iblis itu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi mereka berdua. Suara Ziwei terdengar sangat lemah. Setelah berbicara dia langsung tergolek pingsan. Napas Fu Yun menjadi berat setelah mendengar informasi dari Ziwei. Terlebih lagi saat melihat sekumpulan monster iblis keluar dari puncak.
Bangunan arena Siwang. Mereka berhamburan ke berbagai arah, melarikan diri untuk bertahan hidup layaknya manusia yang takut pada kematian. Chungli yang melihat sahabatnya langsung terbang mendekat, "Syukurlah kau baik-baik saja Chen, maaf jika kau harus menunggu terlalu lama." Wu Chen tersenyum melihat raut cemas dari temannya itu, dia merasa terharu melihat ketulusannya. "Aku juga senang mengetahui kalian baik-baik saja," jawab Wu Chen dengan perasaan haru. Tapi Wu Chen juga merasa khawatir dengan aura monster yang terpancar dari teman-temannya. Terutama Chungli yang terlihat memiliki tanda di dahinya. Ada 3 sisik kecil di kening temannya itu. Dia ingin bertanya, tapi ucapan Chungli berikutnya membuat dia tertawa. "Iblis kecil. Kau bau sekali," ucap Chungli dengan menutup hidung saat berbicara. "Hahaha, aku memang sudah lama tidak mandi," ucap Wu Chen sembari tertawa bersama Chungli dan Yu Yang. Setelah puas tertawa bersama, mereka kembali mengarahkan pandangan pada Fu Yun. Wu Chen dengan ekspresi datar mengajukan, "Pertanyaan, aku hanya ingin kembali bersama teman-temanku. Katakan di mana kau menyembunyikan rubah berekor 3. Dahi Fu Yun mengerut saat mendengar perkataan Wu Chen. Selain dia dan anak buahnya, tidak ada yang mengetahui tentang monster iblis yang sangat langka itu. Dia bahkan tidak mengurungnya di arena Siwang, berbagai pemikiran berkecamuk di benaknya, dia mulai berpikir ada seseorang yang berkhianat. "Apa maksudmu? Aku tidak memiliki monster iblis seperti yang kau katakan. Bocah, meski aku mati hari ini, aku akan membawamu ke dalam kubur bersamaku," ucap Fu Yun dengan wajah memerah karena sudah kehilangan semua yang dia bangun selama ini. Wu Chen dengan menghela napas berat mulai merasa kasihan, dia sudah lelah dengan semua kebencian yang ada di hatinya. Dalam arena Siwang, dia mulai menyadari ada yang lebih penting dari kebencian dan dendam, sedikit waktu bersama sahabat yang tulus. Seperti saudara, jauh lebih baik daripada hidup puluhan tahun. Hawa dingin di sekeliling mereka mulai terasa panas, kecuali bagi Wu Chen tentunya. Hujan salju dan yang sudah jatuh di permukaan mulai mencair, menimbulkan uap yang menghalangi pandangan mata. Semua orang, tenanglah, dia bukan musuh. Wu Chen menenangkan kedua teman yang melayang di sebelahnya. Mereka mulai merasakan kekuatan monster di luar nalar manusia. Belum ada yang merasakan kekuatan sebesar itu sebelumnya, kecuali Kaisar Mu dan istrinya. Serta orang-orang dari benua tengah yang ada di kota Jingyin saat Dayuan menyerang. Wajah kedua pasangan penguasa itu mulai pucat. Mengira jika monster sekuat kera naga muncul di kota Lu Sui, "Suamiku, ini..." Permaisuri tidak dapat berkata-kata. Dia dengan khawatir pergi ke arah kapal layar yang dihuni oleh Mulian. Tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa putri keduanya. Walau ada si alien yang berjaga di sampingnya. "Chen, monster tingkat apa ini?" Chungli terdengar gugup, kekuatan monster ini jauh melebihi tingkat 9. Dia yang memiliki kekuatan monster, merasa tertekan oleh kekuatan yang jauh lebih tinggi. "Inilah kekuatan asli monster tingkat naga," ucap Wu Chen menjelaskan. Dia menepuk pundak kedua temannya dan berkata untuk menenangkan mereka. "Walau caranya tidak menyenangkan, dia sedikit membantuku di dalam sana." Meski tidak paham maksud Wu Chen, Chungli dan Yu yang tidak meragukannya sedikitpun. Mereka mengangguk tanda mengerti. Beberapa detik kemudian, dalam kabut putih terdengar suara pertarungan. Tidak lama terdengar suara erangan kesakitan dari Fu Yun. Suara gedebuk keras juga terdengar saat tubuh Fu Yun menghempas tanah. Suasana hening cukup lama, semua orang semakin gugup. Saat pandangan mereka mulai jelas, Fu Yun sudah mati dengan tubuh terbakar. Tidak ada seorang pun yang berdiri di dekatnya. Seolah-olah dia mati begitu saja, jasadnya juga sudah tidak dapat dikenali. Semua orang mengalihkan pandangan pada Wu Chen, mengira jika dia yang melakukannya. Tapi kekuatan Wu Chen jelas tidak mungkin membunuh seorang abadi tahap pertama semudah itu. Kehilangan orang terkuat di kota Lu Sui, memaksa penduduk kota yang sudah kelelahan menjatuhkan senjata. Mereka menyerah karena sudah tidak memiliki harapan untuk menang. Semua orang mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang dapat melihat pertarungan Fu Yun dan monster yang mereka rasakan. Kekuatannya, kemana perginya monster misterius itu? Hawa keberadaannya bahkan sudah lenyap. Wu Ren berseru dan memerintahkan orang yang mereka bawa untuk tetap waspada. "Tampan, pergilah ke arah timur pulau. Kita bertemu jurang di wilayah Tanjung yang ada di tepi laut.
Wu Chen yang hanya mendengar suara Wei, di kepalanya, menoleh pada Chungli dan Yu Yang untuk pergi ke arah yang disebutkan oleh wanita rubah. Sepertinya dia sudah mendapat informasi tentang keberadaan rubah yang dia cari sebelum membunuh Fu Yun, batin Wu Chen. Tapi Wu Ren sudah mengambang di depan mereka bertiga, dia membungkuk memberi hormat. Membuat alis Wu Chen tertaut, merasa tidak mengenali pria di hadapannya. Salam pangeran, aku Wu Ren pemimpin keluarga Wu datang memberi hormat. Dia tidak merubah posisi dengan tetap membungkuk, padahal Wu Chen sudah membalas dengan menyatukan tinju dan telapak tangan di depan dada. Mendengar nama marga pria parubaya di depannya, membuat Wu Chen menghela napas. Dari perkataannya, jelas pria itu berasal dari ibu kota, kekaisaranmu. Chungli melihat temannya diam saja, berbisik pelan di sebelah Wu Chen, dia putra nenekmu. Wu Chen tersentak karena tidak menduganya sama sekali. Dengan wajah sedih dia berbicara pada Wu Ren, putra wanita yang membesarkannya seperti cucu sendiri. Angkat kepalamu paman, aku bukan lagi seorang pangeran atau putra mahkota. Jadi kalian tidak perlu lagi hidup untuk menjadi pelayan. Mendengar ucapan Wu Chen, Wu Ren mengangkat kepalanya. Dia menggeleng dengan lemah, selama pangeran masih hidup, kami akan tetap menjaga sumpah setia pada Kaisar Ying. Sedikit lama mereka bercakap-cakap, akhirnya turun ke permukaan. Anggota keluarga Wu yang ada di sana datang mendekat. Mereka dipimpin oleh Wu Bang langsung berlutut mengelilingi Wu Chen, pewaris sah Kekaisaran Ying. Disusul kemudian oleh orang-orang Su dan Sekte Lembah Kunin mereka juga melakukan hal yang sama, berlutut dengan menggenggam satu tinju dengan telapak tangan. Lalu mengarahkannya ke atas dan berseru bersamaan. Hormat pada Pangeran Ying Chen. Bab 54. Melihat semua orang dari benua tengah menunduk dan memberi hormat padanya, Wu Chen sampai tidak bisa berkata-kata. Dia menatap wajah mereka satu persatu saat mendongakkan kepala, tidak ada raut ketakutan atau tatapan jijik merendahkan seperti selama ini yang dia terima. Padahal Wu Chen tidak mengenakan topeng. Saat ini, wajahnya bahkan terlihat lebih buruk dibanding masa dia hidup bersama Nenek Ning. Chungli menepuk pundak sahabatnya. Lihatlah, Chen, kau tidak sendirian. Mereka menunggu perintahmu, Pangeran Ying Chen, lanjut Chungli. Mengingatkan Wu Chen, karena orang-orang Ying itu sudah menunduk cukup lama. Wu Chen mengangguk dengan perasaan haru. Menghela napas panjang sejenak sebelum berbicara. Berdirilah, aku berterima kasih untuk penghormatan dan kesetiaan kalian. Tapi untuk saat ini, cukup. Panggil aku Wu Chen. Semua orang Wu saling tatap. Mereka terlihat kebingungan dengan perkataan Pangeran Ying. Nama Wu hanyalah marga keluarga pelayan, tapi pangeran justru ingin menggunakan nama itu dalam kesehariannya. Wu Chen yang melihat keraguan di wajah mereka, menyentuh kedua lengan Wu Bang. Dia membantu pria itu berdiri, rasa terima kasih saja tidak akan cukup untuk membalas semua kebaikan kalian yang bersedia mempertaruhkan nyawa datang ke sini. Wu Chen mengeluarkan token berwarna hitam dengan lambang Raja Wali berwarna emas dan mengangkatnya. Saat berbicara, dia tersenyum tipis sebelum melanjutkan perkataannya, mulai hari ini, keluarga Wu kalian bukan lagi keluarga pelayan. Dengan token kaisar di tanganku, kalian kunobatkan sebagai penjaga setia kekaisaran. Wajah-wajah orang-orang Wu langsung berubah cerah saat mendengar perkataan putra mahkota. Bahkan, beberapa menatap pangeran dengan mata berkaca-kaca. Tidak menyangka jika status mereka akan berubah menjadi seorang ksatria. Namun tindakan mereka selanjutnya justru membuat Wu Chen garuk-garuk kepala. Mereka kembali berlutut dan memberi hormat. Terima kasih karena Yang Mulia memberi kehormatan pada keluarga Wu. Chungli dan Yu Yang melihat ekspresi Wu Chen terkekeh pelan. Yu Yang kemudian berbicara, memperingatkan mereka semua, sebaiknya nanti saja kita lanjutkan pembicaraan. Sebelum orang-orang dari dua kota lain datang kemari. Wu Ren tersadar setelah mendengar itu, dia yang pertama berdiri. Pangeran, izinkan kami tetap menyebutmu dengan memanggil Pangeran Ying, ucapnya dengan sangat sopan. Terserah kalian saja, sekarang sebaiknya pimpin orang-orang paman untuk kembali. Masih ada sesuatu yang akan kulakukan di tempat ini, balas Wu Chen. Singkat, dia juga berterima kasih pada kaisarmu yang datang untuk membantu. Tanpa bantuannya, mungkin korban dari pihaknya akan sangat banyak. Setelah ramah tamah singkat itu, dia pergi ke arah yang dikatakan oleh Wei,
Tetapi setelah memerintahkan anggota keluarganya kembali, Wu Ren, Wu Bang dan Sulong justru menyusul arah kepergian Wu Chen dan dua temannya. Setelah dekat, mereka meminta izin untuk mengawalnya hingga urusan pangeran selesai. Wu Chen tidak mempermasalahkan keinginan mereka, namun di perjalanan, Putri Mulian yang melihat rombongan kecil Wu Chen di kejauhan, langsung bergegas menyusul. Karena belum bisa terbang, dia memaksa si alien untuk membawanya. Mulian, kau tidak kuizinkan meninggalkan kapal. Permaisuri dengan nada geram berteriak pada putrinya. Aku akan segera kembali ibu, balas Mulian dengan antusias. Si alien yang membawanya justru tampak enggan, putri aku pasti akan dihukum karena membawamu. Ucapnya dengan perasaan bersalah. Tenang saja, bukan hanya kau. Aku juga akan dihukum, balas Mulian terdengar cuek di telinga si alien. Setelah sampai di jurang yang menjorok ke arah laut, Wu Chen tidak melihat Wei Er di sana. Tidak ada apapun di tempat itu, hanya jurang tinggi dengan lautan luas di bawahnya. Oi, rubah betina, di mana kau? Wu Chen berteriak dengan meletakkan tangan di mulutnya, namun tidak ada tanggapan sedikit pun. Wu Chen berbalik saat si alien dan Mulian datang, jauh di belakang mereka terlihat kaisar dan permaisurimu. Wajah si alien terpancar perasaan haru saat melihat Wu Chen selamat, meski penampilannya sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Taring di mulut temannya sebelumnya tidak ada saat terakhir kali dia melihatnya. Pandangan Wu Chen beralih pada Mulian yang memandangnya dengan tatapan aneh. Sesaat kemudian mata gadis itu berubah menjadi warna keemasan. Mulian tersenyum sangat lebar, kau ternyata sangat tampan, ujarnya dengan malu-malu. Semua orang terhenyak saat mendengar perkataannya. Pengikut Wu Chen bahkan berani menatapnya dengan wajah tidak senang. Sulong berbicara dengan suara tinggi, putrimu, perkataan Anda tidak mencerminkan sebagai seorang putri kekaisaran. Tidak seharusnya kau mengejek Pangeran Ying. Apa yang kalian tahu, kalian tidak melihat seperti yang mataku lihat. Tidak usah berkata buruk padaku, Mulian membalas dengan ketus. Dia mendekati Wu Chen dengan raut bahagia, lalu teringat kembali wajah Wu Chen saat dia melihatnya dulu di dalam alam spiritual Mia. Pangeran Ying, kenapa dulu saat melihatmu di alam spiritual aku tidak melihat wajah aslimu? Mendapati pertanyaan seperti itu, hanya membuat Wu Chen kebingungan. Dia bahkan tidak habis pikir. Bagaimana putrimu bisa mengatakan kalau dia tampan, tapi dari raut gadis itu, jelas tidak ada tatapan jijik sedikit pun. Sebenarnya apa kegunaan mata perimu itu? Balas Wu Chen singkat. Mulian menggaruk pipi diberi pertanyaan seperti itu. Dia juga tidak terlalu memahami kekuatan mata peri. Sesungguhnya, hanya menjelaskan beberapa kemampuan yang sudah dia ketahui sejauh ini. Wu Chen mengangguk dan menjelaskan pertanyaan Mulian sebelumnya. Saat itu kau mungkin melihat keran naga Dayuan, kesadarannya ternyata masih ada dalam kristal rohku. Semua orang merasa tegang saat mendengar jawaban Wu Chen. Mereka tidak menyangka jika monster tingkat naga masih meninggalkan sedikit kesarannya di kristal roh monster. Melihat raut wajah orang-orang Wu Chen kembali berbicara, tenang saja, dia tidak akan membuat masalah untukku. Syukurlah kalau seperti itu, Chung Li sedikit lega. Mendengar penjelasan Wu Chen, dia juga menyerahkan sebuah topeng, aku lupa memberikan. Ini padamu, terimalah. Wu Chen dengan senang hati langsung meraih topeng pemberian Chung Li dan langsung memakainya. Terima kasih, topeng ini sama seperti yang kumiliki dulu. Aku pasti akan menggantinya, ini terlalu mahal untukku. Hehe, sebenarnya topeng itu kami beli dari uang pemberian putrimu. Sebaiknya kau berterima kasih padanya, balas Chung Li dengan terkekeh sungkan, dia memandang laut lepas yang ada di bawah jurang, siapa rubah betina yang kau panggil tadi? Baru saja Chung Li bertanya, dia dikejutkan oleh wanita cantik terbang dari bawah jurang. Di pelukannya ada seekor monster rubah sebesar kambing dan berwarna jingga, monster itu iblis itu berekor 3. Selain Wu Chen, semua orang langsung bersikap waspada, terlebih lagi mereka tidak bisa merasakan tingkat kekuatannya. Kenapa kau membawa banyak orang ke sini? Ucap Wei Er terlihat tidak senang. Ekspresi arogan dari wajahnya juga tidak hilang. Masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Kau tidak mengatakan aku harus datang sendiri. Kaisar dan permaisurimu yang pertama kali menyadari jika wanita yang berdiri di tepi jurang memiliki 2 ekor di belakangnya. Semua menjauh, seru kaisarmu memperingatkan dan menarik putrinya. Selain mereka tidak ada yang bergeming, karena Wu Chen tidak bergerak sedikit pun.
Lagi pula, mereka mendengar sendiri pembicaraan pangeran dan wanita rubah. Sulong maju ke selangkah dan memberi salam kepalaan pada Wei Er. Apakah Anda Wei Er yang dulu menghidupkan kembali pangeran Ying Chen dengan kristal roh? Mendengar pertanyaan itu, Wei Er mendengus kesal. Dia menatap Wu Chen dengan tatapan tajam. Tampaknya ayahmu tidak dapat dipercaya, aku sudah memintanya untuk merahasiakan keberadaanku. Sekarang lihatlah, mereka semua tampak mengenaliku. Dari perkataan Wei Er, Sulong tampaknya tidak membutuhkan jawaban. Dia langsung mengerti dan memberi pertanyaan lain, mohon Nona bersedia mengembalikan keadaan pangeran seperti sebelum dia berubah seperti ini. Sulong langsung bersujud memohon Wei Er melakukan sesuatu, berharap wanita itu bisa melakukan keajaiban seperti dulu. Wu Ren dan Wu Bang juga melakukan hal yang sama, memohon untuk Pangeran Ying Chen. Namun Wei Er yang tengah mengusap-usap kepala rubah tampak tidak memperdulikan mereka bertiga. Dia dengan pelan menurunkan Hong Qiu ke tanah. Rubah berekor 3 itu berjalan mengitarinya dengan ekor yang bergerak-gerak. Wu Chen akhirnya berbicara karena mereka bersujud cukup lama. Paman, kalian berdirilah. Aku sudah menerima nasibku yang seperti ini. Karena itulah aku tidak peduli lagi dengan masalah tahta di kekaisaran, jangan rendahkan diri kalian untukku. Mulian yang penasaran dengan Wei Er mencoba mengintip kekuatannya. Baru saja dia menggunakan kekuatan mata peri, Wei Er sudah berpaling dan berpindah tempat dengan cepat. Mu Ang dan istrinya hendak melindungi putri mereka, namun dalam satu gerakan mereka berdua terpental jauh. Apa yang kau lakukan? Wu Chen terkejut karena saat ini Mulian tengah dicekik dan diangkat oleh Wei Er. Dia juga menghentikan teman-temannya untuk tidak menyerang. Lepaskan aku, ucap Mulian dengan suara yang tidak jelas. Dia berusaha melepaskan cekikan di lehernya, tetapi kekuatan genggaman Wei Er sangat kuat. Lepaskan dia, aku tidak takut padamu, kembali Wu Chen memberi peringatan. Kali ini pedang tulang hijau sudah dalam genggaman tangannya. Aku tidak menyangka ada seseorang yang mewarisi mata peri di sini. Sedikit senyuman dingin terpancar dari bibir Wei Er. Akhirnya dia melepas cekikan pada leher Mulian, membuat gadis itu hampir terjatuh dengan terbatuk-batuk. Yu Yang, Si Elian dan Chung Li langsung membantunya untuk tetap berdiri. Mu Ang dan Permaisuri kembali mendekat dan berdiri di depan Mulian untuk berjaga-jaga. Wei Er berbicara saat dia berjalan ke arah Wu Chen, dia akan ikut denganmu untuk berlatih bersamaku. Kalian tidak punya banyak waktu sebelum serangan lain datang dari benua timur datang. Apa maksudmu? Kau ingin membawa putriku? Tidak. Bisa. Mu Ang langsung menolak perkataan Wei Er. Tidak mungkin dia membiarkan putrinya pergi bersama manusia yang masih setengah monster. Apalagi sebelumnya mereka diserang oleh wanita itu. Bagi Mu Ang, dari sisi manapun wanita yang menyelamatkan Pangeran Ying saat bayi, tidak bisa dipercaya. Dia sangat misterius, entah rencana apa yang sedang dia bangun saat ini. Gadis kecil ini memiliki kekuatan yang bisa membuat gentar orang-orang benua timur. Tapi kalian justru menyia-nyiakan potensinya. Lihat saja kultivasinya hanya raja tingkat 7, sungguh mengecewakan. Kau mengetahui kekuatan mata peri? Tanya Mulian dengan antusias. Dia sepertinya sudah lupa peristiwa yang terjadi beberapa saat sebelumnya. Kenapa? Kalau kau ingin tahu lebih banyak dengan kekuatan mata peri, ikutlah bersamaku. Aku tidak keberatan melatihmu dan bocah tampan, jawab Wei Er dengan sikap acuh mengelus dagu Wu Chen. Membuat pemuda itu sangat risih. Mulian juga terlihat tidak senang, dia juga terperangah melihat sikap Wu Chen dalam pandangannya seolah menerima diperlakukan seperti seingatku aku tidak pernah menyetujui rencana untuk berlatih bersamamu, balas Wu Chen dengan kesal menepis jari Wei Er di dagunya. Aku tidak memintamu untuk ikut, tapi kau tetap harus berlatih bersamaku. Apa kau tidak senang berada di samping wanita cantik sepertiku? Mulian benar-benar terbakar api cemburu saat melihat sikap genit Wei Er. Wajahnya memerah dan dadanya terasa panas melihat mereka berdua. Wu Chen benar, kami tidak perlu ikut denganmu. Entah apa yang terjadi jika kami bersamamu. Hihihi, ternyata kau gadis kecil yang pemarah. Sepertinya kau menyukai pria tampanku putri. Wei Er mengejek dengan menggandeng lengan Wu Chen. Secara paksa, pemuda itu tidak bisa melepasan lengannya dari genggaman Wei Er. Kau,
Ucap Mulian ingin memukul Wei yang terlihat bersikap manja memeluk lengan Wu Chen, beruntung Muang menahan gadis itu. Apa yang kau pikirkan? Jangan membuat masalah. Dengan iblis ini sebelum kita yakin bisa mengalahkannya, bisik Kaisar di telinga putrinya. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.